education still crowned as one of the provinces which is still low quality of education, contributed to the biggest number of illiteracy coming from outside of Banten. Low quality and access to education causes ability. Based on data Center for Statistics BPS Banten Province, December 2020, shows the quality of education of the population of Banten increased from the previous year. But if you look especially in outside of Banten, access and quality of education still not even. Not only that, low public awareness of education also makes the number of youth population still found. Inspiration story this episode comes with its Banban Foundation, who moves as pioneer of change for better education in outside of the village of Banten. Let's follow me to know more about its Banban Foundation. It's so difficult to receive education at the end of the province of the island of Java, especially in village of Banten. It is tough to hear that there are educational facilities and access that still are inadequate. Community education about education is still unfulfilled. For book-only children can only find at school. Even so, the insights getting are still limited and minimum facilities. Here we are. Welcome to East Banban Foundation Chapter Tangerang District. Oh jadi ini ya kak hasilnya, aku boleh lihat ya, Ih, lucu sekali, ini berarti karyanya dia nih berempat ya. Boleh dipegang lagi ya, kasih. Reading Part Chapter Tangerang District, it is in Kampung Buaran Asam Pete Village, Tiga Raksa District, Banten. This is one of the reading part owned by its Banban Foundation. Other than Tangerang District Chapter, also split 6 other chapter that are South Tangerang Chapter, Lebak Chapter, Pandeglang Chapter, Cilegon City Chapter, Serang Chapter, and Serang District Chapter. So total there are 7 reading parts that have been raised by East Banban Foundation. One of the drivers of East Banban, Sofan Amiruddin, as the managing director of East Banban Foundation says, education is a market for continuing children's future. Use guaranteed life sustainability. For that, Sofan and following volunteers established this park for learning, especially in a located region of Banten village. Ya, latar belakangnya itu pertama Kapanji bersama Forum OSIS Banten dan Banten Muda Community 10 Februari 2013 itu mendirikan sebuah taman baca. Jadi melihat bahwa ada isu pendidikan yang tidak begitu baik di Banten sehingga mereka bekerja sama untuk menginisiasi sebuah taman baca pertama East Banban di sana belajar ke Banten di Desa Citasuk, Kabupaten Serang. Seperti itu. Ya, kenapa wilayah pelosok? Jelas jawabannya karena memang itu adalah wilayah yang seharusnya dibantu, yang seharusnya membutuhkan, yang kaitannya dengan akses pendidikan, kemudian kualitas pendidikan, dan fasilitas ataupun infrastruktur pendidikan, seperti itu. Iya, banyak hal sih ya, karena kita punya relawan itu dari berbagai macam latar belakang, jadi nggak cuma berlatar belakang pendidikan. Kemudian ketika kita melaksanakan kegiatan apapun yang kaitannya mungkin pengajaran, pasti punya pemikiran yang beda-beda, punya cara yang berbeda-beda, dari universitas yang berbeda-beda juga, sehingga mereka ketika melakukan pengajaran, metodenya akan berbeda. Ketika di wilayah pelosok bisa jadi tidak cocok dengan metode-metode yang biasa diterapkan anak-anak mungkin yang didapatkan dari kampusnya, seperti itu. Dan juga masih sedikit yang awal-awal itu ya, masih sedikit yang kurang percaya sama East Banban. Melihat ada organisasi apa nih, tiba-tiba datang ke desa gitu ya, mau ngajar ceritanya gitu, kita pernah dituduh sebagai teroris, organisasi teroris, atau mungkin organisasi yang membawa kesesatan lah, seperti itu. Jadi sulitannya salah satunya tadi membangun kepercayaan, terus menjalin membuat sebuah metode pembelajaran yang efektif untuk masyarakat yang ada di sana, seperti itu.
Ya, kalau program kita ada banyak, tapi intinya isu atau fokus kita itu ada 3. Yang pertama kaitannya dengan keterlibatan pemuda untuk terjun di organisasi sosial, tidak harus Isbanban, tapi yang jelas pemuda kita berharap untuk terlibat, khususnya aware atau peduli terhadap isu pendidikan. Terus yang kedua terkait dengan kualitas pendidikan. Jadi kita mendirikan banyak program turunannya, kita mendirikan taman baca, kemudian membuat sebuah program minggu belajar, itu yang kaitannya dengan peningkatan kualitas. Terus yang terakhir kaitannya dengan akses pendidikan. Jadi kita membuat sebuah program, salah satunya yaitu Isbanban Dream Scholarship atau beasiswanya Isbanban, beasiswa mimpi, yang tujuannya kita memastikan sebanyak-banyaknya anak-anak yang tadinya putus sekolah, baik itu usia SD, SMP, SMA atau mau kuliah, itu bisa kita bantu sehingga mereka bisa meneruskan mimpi mereka, mengejar cita-cita mereka. Ya, dalam waktu dekat, karena memang setahun ke belakang, itu kita sampai dengan saat ini sebenarnya kita masih dilanda pandemi, tapi kita sedang berjuang, berusaha bersama teman-teman relawan dan tentunya juga berkolaborasi dengan masyarakat. Kita pengen semua kegiatan kita itu bisa mulai kembali. Jadi setelah kita vakum 1 tahun, kita pengen mulai kembali. Di antaranya program Minggu Belajar, itu kita mau coba laksanakan kembali. Kemudian kita dalam waktu dekat juga akan melaksanakan campaign penggalangan dana untuk beasiswa kita, yaitu iDream Scholarship, dan kegiatan-kegiatan pelatihan kepemimpinan untuk pemuda, khususnya untuk relawan Isbanban Foundation. Seperti itu. There are volunteers who dedicated their time and energy to move to help the education of children in outside of Banten. Learning methods that do provide children's own interest and convenience in the learning process. So, the children are welcome with enthusiasm. With the presence of volunteer friends, hope children in Banten Village can get a decent and equal education with children in the city. Kalau untuk memutuskan menjadi relawan itu di masa saya kuliah, itu ada satu titik di mana kok hidup saya gini-gini aja gitu ya, terus aktivitas saya juga cuma gitu-gitu aja. Jadi saya memutuskan untuk mencari kegiatan lain yang sekiranya nih apa kegiatan yang bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk orang lain. Jadi pas menemukan Isbanban Foundation, saya memutuskan untuk bergabung di Isbanban Foundation. Untuk kesulitan dari cara mengajar sih, karena background saya pun bukan dari dunia pendidikan, jadi saya harus adaptasi dengan cepat dengan dunia baru, dengan hal baru, cara menghadapi adik-adik dan cara menghadapi stakeholder setempat. Jadi lebih ke adaptasinya sih, kan karena beda banget ya dari dunia yang sebelumnya ke dunia baru ini. Harapannya untuk pemuda sebenarnya kita berharap tidak hanya mereka harus melalui organisasi sosial Isbanban gitu ya, mereka bisa ikut berbagai macam organisasi sosial yang lain. Yang penting adalah kita berharap semua pemuda itu memilih caranya masing-masing untuk bisa berkontribusi untuk bangsa gitu. Apapun caranya, isunya juga apapun, tidak harus kaitannya dengan pendidikan. Masih banyak hal-hal atau problem yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, yang harusnya bisa kita selamatkan, yang harusnya bisa kita perbaiki dari peran seorang pemuda. Karena kami selalu percaya Indonesia atau Banten tidak pernah kehabisan orang baik, dan kita juga selalu percaya pemuda adalah orang-orang yang hebat, dan mereka adalah orang yang baik ketika mereka mau terjun langsung memperbaiki itu semua. Seperti itu. Untuk harapan, saya berharap sih para pemuda Indonesia terus mau ada semangat untuk produktif gitu, karena makin kesini kan dilihat banyak anak muda yang makin terlena sama gadget atau pokoknya teknologi dunia gitu. Jadi diharapkan sih mereka tetap mau berbagi dengan sesama, berbagi dengan pokoknya untuk dirinya sendiri dan untuk sesama, itu bermanfaat untuk yang lain. Indonesian education is still far below the average compared with other countries. Children's interest in reading and learning is still less attention. We, as young, not just learning, but let's become a pillar of education movement.
Because if we are not taking a role, then in whose hands education in the future